spesial untuk adik-adik di rumah. Yeay, senang sekali Kak Maria hari ini mendapatkan tugas untuk mendampingi adik-adik semua dalam Yuk Biak Dari Rumah. Yeay, hari ini Gereja Katolik sudah memasuki masa Advent di minggu yang pertama. Adik-adik, ada yang tahu tidak Advent itu apa ya? Ciri khas dari Advent itu apa? Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita berdoa dulu yuk. Siapa yang mau berdoa? Gak ada yang mau. Ya udah deh, Kak Maria yang pimpin doa ya. Yuk, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang masih Kau berikan kepada kami sampai pagi hari ini. Sebentar lagi kami mau belajar mengenal Advent sebelum kami merayakan Natal. Kiranya Roh Kudus-Mu tercurah atas kami Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yuk adik-adik, kita sama-sama bernyanyi dan berdendang ria. Seru kan? Gerakan dari Kak Maria simpel, padat, jelas. Oke? Yuk, kita sekarang masuk ke pembahasan. Lanjut. Di awal tadi Kak Maria menyebutkan sebelum kita merayakan Natal, kita memasuki masa titik-titik. Dan di masa itu ada ciri khasnya. Menurut adik-adik, apa sih masa itu dan apa ciri khasnya dari masa itu? Ada yang bisa bantu jawab? Coba Kak Maria lihat deh yang bisa bantu jawab Kak Maria. Sebelum merayakan Natal, Gereja Katolik memasuki masa Advent. Ciri khas masa Advent yaitu ada lingkaran Advent yang terdapat 4 lilin melambangkan 4 minggu menanti kelahiran Yesus Sang Juru Selamat. Ini lingkaran Advent. Masa Advent. Apa yang khas dari masa Advent? Apa? Hai, ini Marco. Sebelum kita merayakan Natal, Gereja Katolik akan memasuki masa Advent. Sedangkan ciri khas masa Advent adalah lingkaran Advent yang berisi 4 lilin. Terima kasih. Nah, betul sekali. Saat ini Gereja Katolik memasuki masa Advent, minggu yang pertama.
lebih jelasnya, yuk kita lihat narasumber kita, yaitu Pastor Yohanes Sumardi OSC yang akan menjelaskan mengenai Advent. Di situ nanti Pastor akan memberikan pesan misioner untuk adik-adik semua. Yuk, selamat menyaksikan. Halo teman-teman semuanya, kalian tadi tentu sudah menyebut bahwa ciri khas dari umat Katolik saat menyongsong Hari Raya Natal adalah masa Advent. Nah, kita akan mencoba memahami apa itu masa Advent. Advent berasal dari bahasa Latin, yaitu Adventus, yang artinya adalah kedatangan. Maka masa Advent adalah saat menanti kedatangan, saat menyongsong kedatangan. Lalu kedatangan siapa? Tentu kita semua sudah tahu, yaitu kedatangan Tuhan Yesus. Nah, jadi inilah masa Advent, masa yang dilalui ya sebelum merayakan Hari Raya Natal, sebelum merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Teman-teman semuanya, bahwa kita perlu untuk paham benar apa itu ciri khas dari masa Advent. Tentu kita juga semua sudah tahu. Ciri khas yang pertama adalah adanya lingkaran Advent. Ya, semua kalian pasti sudah tahu semuanya, ya. Dan sudah pernah melihat. Nah, dalam lingkaran Advent itu ada 4 lilin. 3 berwarna ungu dan 1 berwarna merah muda. 3 yang berwarna ungu melambangkan situasi atau proses pertobatan yang kita jalani untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus. Jadi proses pertobatan disimbolkan, dilambangkan dengan lilin berwarna ungu. Nah, lilin berwarna merah muda ini disebut masa Gaudete, ya. Gaudete itu artinya sukacita. Maka masa sukacita ini disimbolkan dengan lilin berwarna merah muda yang diletakkan pada minggu ketiga Advent. Apa maksudnya? Ya, bahwa dalam masa pertobatan ini kita sungguh merasakan sukacita karena kita akan menyongsong kedatangan Tuhan Yesus. Maka sekali lagi bahwa yang berwarna merah muda tadi, ya, ini disebut masa Gaudete, sukacita, karena di masa pertobatan ini kita sungguh akan menyongsong kehadiran Tuhan. Teman-teman semuanya, apa yang mesti kita lakukan dalam masa Advent ini? Semua orang Katolik ini mengikuti masa Advent, tidak terkecuali. Jadi siapapun mengikuti masa ini, ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Bisa kita isi dalam keseharian? Pertama, kita menjadi anak yang lebih rajin berdoa. Ya, yang biasanya berdoanya jarang. Nah, sekarang dalam masa Advent ini kita mencoba untuk lebih rajin berdoa. Yang tadinya doanya tidak serius, ya. Nah, dalam masa Advent ini kita mencoba untuk serius. Juga kita menjadi anak yang lebih rajin belajar. Walaupun kita masih belajar dari rumah, tetapi kita tetap bersemangat dan lebih rajin lagi. Ya. Nah, saat-saat banyak tinggal di rumah, kita juga boleh untuk meluangkan waktu membantu pekerjaan mama dan papa. Ya. Ini adalah sebuah tindakan yang baik untuk dilakukan pada masa Advent.
Sehingga latihan di masa Advent ini akan menjadi sebuah kebiasaan yang terus untuk dilakukan. Ya, bersedia dengan sukacita membantu mama dan papa. Dan dalam masa pandemi ini kita semua tahu ya bahwa kita harus patuh dan taat pada protokol kesehatan. Pertama, kita tetap rajin memakai masker, terutama saat kita berada di luar rumah ataupun sedang berada di tempat umum. Yang kedua, kita selalu rajin mencuci tangan, terlebih ketika kita pulang dari bepergian, kita sampai di rumah, kita mencoba cuci tangan, ya, dan lakukanlah dengan sukacita. Ya. Dan yang ketiga, kita tetap menjaga jarak. Maka kita disarankan untuk tetap tinggal di rumah, banyak di rumah. Ya, maka di sini kita harus belajar untuk bersabar. Nah, teman-teman, itulah contoh-contoh yang bisa kita lakukan, kita jalankan di dalam masa Advent. Sehingga masa Advent ini juga merupakan masa untuk berlatih, memperbaiki diri, menumbuhkan sikap yang baik, sehingga kita sungguh layak dan pantas menyongsong kehadiran Yesus. Maka selamat menjalani masa Advent, dan juga dengan penuh sukacita kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus pada hari raya Natal nanti. Tetap bersemangat, salam sehat, dan Tuhan memberkati selalu. Amin. Itu tadi penjelasan dari Pastor Yohanes Sumardi OSC dengan pesan visioner untuk adik-adik. Diulang ya. Yang pertama, rajin berdoa. Yang kedua, rajin belajar. Yang ketiga, meluangkan waktu di rumah untuk membantu orang tua dengan sukacita. Yang keempat, itu menjalankan protokol kesehatan. Menggunakan masker saat berada di luar rumah atau tempat umum. Mencuci tangan setelah dari luar. Kemudian saling menjaga jarak. Dan di masa Advent ini kita diajak untuk melatih memperbaiki diri kita, menumbuhkan sikap baik sehingga kita layak untuk menyambut juru selamat kita. Nah, itulah adik-adik pesan misioner dalam Advent kita kali ini. Mudah-mudahan adik-adik yang di rumah tetap sehat, tetap bersabar, dan akhirnya kita bisa sama-sama berkumpul kembali dalam pertemuan Bina Iman Anak. Yuk adik-adik, kita akhiri perjumpaan kita kali ini. Siapa yang mau pimpin doa? Oke, kita berdoa salam Maria ya. Yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.